Yo guys, balik lagi di channel STD Studio. Kali ini kita bakal bongkar USD seperti janji gua kemarin di video sebelumnya. Kalau gua bakal kasih kalian soal caranya ganti seal atau tutorialnya. Kebetulan bahannya sudah ada. Ini adalah USD atau upside down punyanya KLBF. Ini mau ganti seal. Terus jangan lupa pantengin terus channel ini biar kalian paham, jangan di skip biar kalian ngerti. Terus belum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, jangan lupa di subscribe channel STD Studio biar makin berkembang dan makin besar. Dan buat yang udah like, udah subscribe, makasih. Kita langsung aja bongkar. Oke guys, pertama-tama yang kalian harus bongkar adalah ini, tutup covernya. Ini kalian harus bongkar dulu, dilepas biar mengganggu. Ini pakai L5, lepas dulu. Oke, lepas dulu. Udah lepas. Lalu yang kalian harus lepas nih, tutupnya. Oke, tutupnya harus kalian lepas. Nah, caranya gini guys, sebelum kalian lepas ini USD ini dari motor, caranya gini. Ini kan ada triple clamp atau segitiga ya. Ini segitiga bawah, ini segitiga atas. Nah, yang segitiga bawah ini jangan dikendorin dulu. Yang atas itu biasanya pakai kunci 10 dikendorin dulu. Terus baru ini dikendorin. Ini kuncinya 22 kalau nggak salah. Ini gue pakai kunci kayak gini yang buat buka tutup klep. Ini bisa pakai shock, bisa pakai kunci pas, kunci ring, atau pakai kunci Inggris, terserah kalian punyanya apa. Jadi ini tipnya dikendorin dulu. Biar apa? Biar nanti kalau udah kelepas kayak gini kalian nggak bakal susah ngendorin ini. Baru setelah kalian ini dikendorin, baru kalian lepas USD ini dari motornya. Oke, langsung aja kita buka dulu bagian tutupnya ini. Iya, agak berisik, sorry. Kalian buka dulu. Oke, ding. Ini di bagian per ya, jadi kanan kiri itu beda. Oke, terus setelah dikendorin, ini ngomong-ngomong ini tadi olinya udah gue buang karena biar enggak tumpah kemana-mana. Terus di sini ada mur 14. Langsung aja kasih kunci pas. Tik. Langsung kendorin. Lumayan berat bosku. Ini udah, langsung dilepas. Set. Sampai lepas. Lalu balikin lagi, ditutup lagi. Ini kita tutup lagi. Biar apa? Biar enak nanti bukanya. Kalaupun nggak ditutup lagi juga nggak masalah, tapi ini biar nggak kemana-mana olinya maksud. Oke, sudah ditutup. Terus kita fokus ke bagian seal yang sini. Siapin obeng kayak gini, beng min buat buka ini. Ini tuh seal debunya. Nah, kita buka. Ya, oli. Terus kalian bisa lihat di dalamnya ada spi. Nih. Itu kalian lepas. Cara lepasnya gimana? Tinggal congkel aja bosku. Tinggal dicongkel aja. Tinggal dicongkel. Lumayan susah buat nyongkel kayak gini. Nah, congkel terus dilepas.
Jing. Kalau udah dilepas, kalian cek dulu. Oke, dalamnya. Set. Terus gimana sih cara lepasnya bang yang benar? Nah, kemarin gue sempet nonton di channel sebelah, gue lupa namanya apa dan gak mungkin gue sebutin juga. Itu dia caranya salah, jadi dilepas dulu dari atas, terus masangnya juga bushingnya belakangan, itu bakal rusak si sealnya ya. Jadi caranya yang benar tuh gini, kalian tarik, ini pasti akan mentok karena di dalamnya ada bushing. Kalau udah mentok ini langsung tarik, jeng jeng, jangan ragu-ragu buat tarik. Tuh, wah olinya tumpah bos. Oke, nah di sini ada, dilap dulu. Wah kotor. Oke, di sini ada yang namanya bushing, bushing dalam. Ini bushing luar. Jadi bushing itu ada dua. Fungsinya apa? Biar si asnya ini sama tabungnya ini dia biar nggak goyang, biar dia nggak terlalu goyang. Jadi nggak bikin cepat bocor sisilnya. Caranya ini dilepas dulu. Oke, ini dilepas dulu. Wah susah. Kalau susah pakai obeng main. Ini dilepas dulu atas bawah ya. Wah susah coy. Oke guys, ini dilepas dulu si bushing dalam. Nah, dilepas dulu. Setelah itu dilepas baru ini bushing luarnya. Ini yang dapat tabung. Dapat ini, terus baru ring. Terus seal. Ini yang kita bakal ganti, guys. Ini yang mau kita ganti. Kita lepas dulu. Kalau mau ganti mah bebas. Mau kasar, mau apa terserah, nggak masalah. Soalnya bakal kita ganti. Ini kita lepas juga. Wah, jatuh bos. Nih, hasil debunya. Jadi kira-kira gitu dulu. Kira-kira gitu cara bongkarnya. Nah, setelah ini kita cuci dulu bersih pakai bensin, nggak apa-apa, pakai Pertalite, Pertamax terserah. Kita cuci dulu bersih, nanti disemprot-semprot pakai kompresor juga biar bersih. Baru nanti kita rangkai. Kita cuci dulu. Oke guys, setelah semua dicuci bersih, dicuci sampai bersih, terus disemprot pakai kompresor biar nggak ada kotoran yang nempel, saatnya kita proses pemasangan. Kita rangkai semua. Jadi pertama-tama ini, kita jangan lupa memasukkan ini semua dulu ke sini. Nah, caranya gimana? Caranya sederhana bosku. Siapin aja, jeng. Kalian tahu ini apa? Ini adalah plastik es, ya plastik es. Kalian masukin aja. Ini tujuannya biar apa? Biar seal kalian nanti aman. Seal kalian nanti nggak tergores, sobek atau luka. Jadi di sini itu ada semacam kayak benda-benda yang tajam, biar seal kalian nanti nggak tergores atau luka. Jadi bungkus saja begini, nanti tinggal masukin beres. Terus jangan lupa sebelum dipasang sealnya jangan lupa kasih oli. Kalau ada wet grease kasih wet grease, tapi kalau nggak ada kasih oli di dalamnya. Strip, dikasih oli secukupnya ya guys. Oke, kasih oli lagi, pokoknya sampai merata dia. Nah, setelah udah kita rangkai. Pertama-tama kalian dulu pasang dulu ini seal debunya. Kadang-kadang ini ketinggalan, suka lupa, jadi diutamakan dulu, didahulukan biar nggak lupa. Kalian tinggal masukin aja. Ntar kita pasang dulu. Set.
Kalian tinggal masukin set. Terus setelah itu baru kalian masukin sealnya. Oke. Kalian masukin sealnya. Ini jangan sampai kebalik. Oke. Jadi ini pasti aman. Kan dia nggak bakal tergores. Bahkan di sini ada lubang, ini nggak bakal menggores sealnya. Oke, setelah sudah, ini bisa kalian lepas. Baru kalian masukin ringnya, jangan lupa ring dulu, baru bosing dalam, bosing luar, baru bosing dalam. Ini terakhir. Nice. Terus jangan lupa di luar sini kasih oli. Biar apa? Biar licin. Baru deh dimasukin di sini. Caranya gimana? Oke, simak terus videonya. Jangan di skip. Oke guys, lanjut ke pemasangan ya. Jadi nanti pakai alat kayak gini buat masang. Jadi ini adalah alat yang sederhana, tapi ya cukuplah aman buat masang, terus bisa juga buat masang. Kalau ini apa? Ini handle kopling punya Fish Air kalau nggak salah. Terus dipipin di depan kayak gini. Nih, agak dikecilin biar nanti bisa masuk di gang-gang ini. Oke, lanjut pemasangan. Caranya gini. Setelah semua masuk ya, baru kita masukin. Kita masukin semua, seret, masukin semua. Terus jangan lupa dikasih oli biar agak licin. Kasih oli, terus baru dimasukin. Ini bosingnya dulu dimasukin, bosing dalamnya dimasukin dulu sampai dia mentok, kelihatan ya kurang lebih kayak gitu. Baru ring, terus baru sealnya tadi udah dikasih oli ya di samping, di permukaan luarnya, langsung dimasukin. Oke, sampai dimasukin dulu, terus baru kita pakai alat ini. Nah, ini tadi gini fungsinya, ini kecil. Jadi fungsinya gini guys, set, tuh kelihatan. Nah, itu fungsinya gitu buat neken ke dalam. Jangan pakai obeng, kalau obeng terlalu tajam, nanti bisa-bisa sininya sobek. Jadi saya tidak menyarankan untuk pakai obeng. Jadi ini dimasukin dulu pakai ini sampai dia rata. Pokoknya terus dimasukin sampai dia rata. Oke, setelah rasa cukup, kalian cek lagi udah rata apa belum, pokoknya sampai mentok dan harus rata. Lalu kalau udah rata baru pasang sepinya, pasang,
sampai dia bunyi klik. Nah, kalau udah baru kasih tutupnya. Oke, udah. Cret. Baru kita isi oli. Nah, untuk olinya teman-teman bisa pakai oli jumbo. Yang penting oli buat sok depan, bisa pakai oli jumbo atau oli merek-merek lain, yang penting oli sok nggak apa-apa. Kalau nggak pakai oli hidrolis. Ini gue pakai oli hidrolis biar lebih enak. Terus jangan pernah pakai oli mesin. Jadi oli mesin itu bukan buat oli sok, oke? Memang dia emang lebih kental, pasti bakal lebih meribon atau apalah, tapi itu bukan buat oli sok. Jadi nanti kalau dia dipakai, dia bakalan basi di dalam. Jadi kocok-kocok terus dia bakal basi. Jadi gue nggak menyarankan untuk pakai oli mesin. Jadi pastikan oli kalian harus pakai oli sok. Ini pakai oli hidrolis, gue pakai oli hidrolis dan itu cukup recommended. Untuk takarannya, kalau USD atau upside down kayak gini itu standarnya 350 kalau nggak salah. Nah itu karena kita ini buat trapez, kasihlah dia 380 sampai dengan 400. Jadi tergantung beban pemakainya, penggunanya berapa bobotnya, berat badannya. Jadi disesuaikan aja. Ini nanti aku mau kasih 400 karena yang punya lumayan agak berisi. Oke, langsung aja kita kasih oli. Kasih oli guys. (400 ml). Jadi ini adalah oli hidrolis. Kita kasih 400 ml. Oke. Jangan lupa nanti kocok-kocok dulu, baru nanti ditutup. Ini udah mulai mau penuh ya. Oke guys, kalau udah selesai olinya, udah diisi 400 ya. Lalu pasang lagi semua. Ini kasih tuh. Ini jangan lupa dipasang karet bantalannya. Terus kasih tutupnya. Jangan lupa dikunci nanti. Kayak kunci 14. Dah. Ini dikunci. Pasang, beres. Pastikan ini kenceng ya, biar nggak lepas. Ini harus benar-benar kenceng guys. Terus dikunci supaya benar-benar kenceng. Dah mantap. Terus jangan lupa dikocok-kocok dulu gini, biar olinya menyebar. Udah, tutup. Set. Dah beres. Ini udah kelar, simple doang. Nanti tinggal pasang ke motor, cobain, beres. Oke, segitu dulu pembahasan atau tutorial ganti sealnya. Mungkin teman-teman kalau ada yang masih bingung atau pengen bertanya, silahkan langsung tanyakan di kolom komentar, nanti sebisa mungkin saya jawab. Terus jangan lupa di like video ini, terus jangan lupa di subscribe channel ini. Kita ketemu di next video. Thank you and bye bye.